Halo teman-teman Halo semua. teman-teman, Jadi kenalin, nama aku Merdiko Jingga. dan aku Kamila Ramadina. Pada video kali ini kami akan memperagakan Trainer Sports Challenge. Jadi untuk sesi yang pertama, yang akan menjadi trainer adalah Kamila dan aku akan menjadi trainee. Boleh Langsung aja dimulai. mulai ya. Pertanyaan yang pertama, Kak, kayaknya aku gak butuh sikap adaptif deh. Selama di SMA aku baik-baik aja kok dengan gaya hidupku. Lagian kan sama tujuannya, yaitu belajar. Gak bakal beda banget juga. Kan kamu sekarang bisa ngomong gini gara-gara selama ini kamu ngerasain belum ada perbedaan gitu, belum ya. Tapi aku yakin sih nanti seiring berjalannya waktu, kamu ngejalanin perkuliahan, ngerasain belajar, yang ngerasain teman-temannya, itu pasti ada aja yang ngerasa beda gitu dari apa yang biasanya kamu jalani. Kayak jadi ya menurut aku kamu kayak tunggu aja gitu. Tunggu aja karena pasti nanti ada perbedaannya yang bakal nge, membutuhkan kamu, mengharuskan kamu untuk berubah. Itu sih menurut aku. Oke, Oke, next. Kak. Aku lanjut ya. Pertanyaan yang kedua. Tujuan hidup aku cuma pengen masuk ITB aja sih, Kak. Habis itu kerja dan ya udah jalanin aja sih. Soalnya semua tergantung Tuhan yang Maha Esa, Kak. Jujur. Kan tujuan kamu masuk ITB kan berarti pas kamu SMA kan ya. Pas SMA kamu kayak, wow pokoknya aku pengen masuk ITB, titik gitu kan. Dan sekarang Alhamdulillah udah tercapai. Terus, terus kamu agak ini gak sih? Bingung gak sih habis masuk ITB, terus kamu habis masuk ITB, terus kamu ngapain di ITB-nya? Nah, eh kalau nih ya kamu udah mulai mulai merasa kayak gitu setelah melihat segala dinamika perkuliahan ini, lama-lama pasti juga kamu merasakan bahwa kamu bakal butuh tujuan, kamu bakal butuh nentuin buat apa yang bakal kamu kejar di ITB ini sih. Gitu. Oke, Kak. Aku lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Kak, aku gak usah jawab pertanyaan atau beli anak panah deh. Kita mau puasa aja, gak usah makan. Hey, kalau puasa-puasa mulu berhari-hari mati juga dong, Tar. Kan ini pulau terpencil. Ayo jawab-jawab pertanyaannya. Pokoknya harus dapetin anak panah ya, supaya bisa bertahan hidup. Oke, aku lanjut ke pertanyaan yang keempat ya. Aku gak yakin deh dapet temen yang dekat banget di kuliah. Soalnya kalau di SMA tuh aku udah ada bestie, gak bisa move on dari mereka. Hmm, aku paham sih kalau misalnya kayak di SMA kan udah deket banget ya, kayak ngerasa udah cocok banget. Tapi menurut aku secocok-cocoknya teman di SMA, sebesti-bestinya itu kan mereka nggak ngerasain kondisi yang sama-sama kamu sekarang ya. Sekarang kamu udah kuliah, sekarang kamu bukan nggak sekelas lagi sama mereka gitu loh, nggak ngejalanin sehari-hari bersama lagi sama mereka. Jadi menurut aku sih lambat laun ya, lama-lama setelah mengikuti perkuliahan, kamu pasti bakal apa ya? Bakal harus berkenalan gitu loh sama teman-teman yang sehari-harinya ketemu kamu. Karena mau gimana pun kan kamu sekarang kuliah. Kuliah nggak sendirian kan. Kamu ikut kelas, kamu ngerjain tugas. Itu kan pasti ketemu sama orang-orangnya. Dan kamu pasti punya keperluan sama mereka. Dan lama-lama menurut aku, kamu pasti bakal me- mem- pasti menjalin pertemanan lah sama mereka. Gak apa-apa kok kalau kamu tetap berteman sama yang SMA ya. Gak apa dong. Kamu masih ngobrol sama mereka, masih chatan. Tapi aku yakin nanti kelama-kelamaan di sini juga pasti ketemu teman yang serak juga yang bisa diajakin belajar bareng atau cerita-cerita bareng tentang kuliah gitu. Oke, Kak. Aku lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya, Kak, yaitu pertanyaan kelima. Takut banget, Kak, kalau aku gak bisa adaptasi sama ITB ini. Apalagi kan belajarnya ngebut-ngebut banget ya. Nanti nilainya jelek ya. Takut, takut tuh wajar sih ngerasa takut karena kan kayak ini juga kamu pertama kali kan kuliah, pertama kali masuk ITB gitu. Tapi takut tuh kalau nggak dibarengin rasa apa ya? Takut tuh kalau dibiarin aja tuh ntar malah kamu yang bikin overthinking. Jadi kayak nggak apa takut, tapi asalkan kamu mau mencoba gitu. Jalanin aja, cobain kegiatan baru, coba kenal sama teman baru, supaya kamu bisa menguasai dan mengurangi rasa takut kamu itu. Oke, semangat. Oke, makasih, Kak, jawabannya.
Oke. Selanjutnya, Merdiko yang bakal jadi trainer dan aku bakal jadi trainee. Udah siap, Diko? Oke, udah siap Kamila. Oke. Pertama ya. Kakak, kayaknya aku nggak butuh sikap adaptif deh. Kan selama di SMA aku baik-baik aja tuh sama gaya hidup aku. Lagian kan tujuannya sama. Ya belajar-belajar juga nggak bakal beda banget kok. Oke, aku jawab ya pertanyaannya. Jadi, menurut aku, kamu kan belum ngerasain nih kehidupan kuliah, tuntutannya segala macam, apa saja kesusahan-kesusahannya gitu ya. Jadi menurutku mungkin kamu sekarang ngomongnya gini. Nah, memang benar tujuannya sama-sama belajar dan juga gak bakal beda-beda banget. Cuman kan tuntutannya beda ya ketika kuliah dan SMA. Ketika kuliah tuh tuntutannya jauh lebih tinggi dong. Mau dapat nilai itu perlu belajar lebih dibanding dengan SMA. Jadi adaptif itu perlu banget karena tadi tuntutan yang itu bahwa tuntutan kita itu lebih tinggi sebagai seorang mahasiswa dibanding dengan seorang siswa biasa. Jadi ya perlu sih, perlu banget malah sikap adaptif ini. Oke, oke. Kayak pertanyaan yang kedua. Tujuan hidup aku cuma pengen masuk ITB aja sih, Kak. Habis itu ya udah kerja, terus jalanin aja. Karena kan soalnya semua tergantung sama Tuhan yang Maha Esa, Kak. Oke. Jadi sebenarnya tujuan kamu bisa masuk ITB dan kamu mencapainya sebenarnya udah bagus banget. Dan kamu juga bergantung ke Tuhan yang Maha Esa itu juga udah bagus banget. Nah, tapi habis itu kamu itu gak terlalu nge-set goals yang bisa membuat bagaimana keberjalanan tujuan kamu gitu. Misalnya kan kamu itu pengen kerja dan ya udah jalanin aja. Nah, tapi kamu nggak tahu nih goals kamu itu apa. Apakah kerjanya harus di sini, sehingga standarnya itu bakal menurun daripada standar yang sudah kamu punya sebelumnya, yaitu mencapai ke ITB. Jadi kamu masuk ITB, terus jalan-jalanin aja. Buat apa dong? Kamu harusnya nge-set goals, tujuan hidup yang lebih bagus lagi nih, supaya perkembangan diri kamu itu bisa meningkat lagi. Oke, Oke, oke. Terus yang ketiga, Kak, aku nggak usah jawab pertanyaan atau beli anak panah deh. Kita mau puasa aja, nggak usah makan. oke. Jadi sebenarnya beli anak panah tuh kenapa sih wajib? Karena ya kan kita di suatu pulau terpencil ya. Ada binatang buas, ada segala macamnya lah. Banyak bahaya-bahaya yang bisa menanti ke kita. Jadi kalau kita gak beli anak panah, kita mau puasa, ya kalau puasa berhari-hari juga kita pasti kelaparan dan mungkin bisa berbahaya ya. Dan anak panah itu juga bisa kita pakai misalnya kita ketemu binatang buas dan segala macamnya kita bisa lawan gitu. Oke, oke. Terus selanjutnya, aku nggak yakin deh bakal dapet temen yang deket banget di kuliah. Soalnya pas di SMA aku tuh udah ada bestie, nggak bisa deh move on dari mereka. Oke, sebenarnya gak apa-apa banget untuk sekarang kamu belum bisa dapat teman yang dekat banget di kuliah. Karena ya ini masih awal-awal kamu untuk beradaptasi kan. Dan ketika SMA tuh memang kan kalian bersama ya udah 3 tahunan, udah punya bestie. It's okay kok kalau move on-nya belum bisa. Tapi pelan-pelan kamu akan bisa dan kamu akan juga mencari teman-teman baru untuk survive di ITB. Karena ya survive di ITB tanpa suatu support system menurutku lumayan sulit sih. Jadi ya gak apa-apa untuk sekarang. Mungkin kedepannya kamu akan belajar dan mencoba untuk cari lagi. Oke, oke. Terakhir, Kak. Takut banget deh, Kak, kalau aku nggak bisa adaptasi sama ITB ini. Apalagi kan katanya belajarnya ngebut-ngebut ya. Nanti nilainya jelek dong. Oke, jujur takut itu wajar. Karena pertama kali ketika aku kuliah di ITB juga aku takut. Aku gak ngerti apa-apa. Bahkan aku gak tahu belajarnya harus gimana supaya bisa dapat nilai bagus. Jadi untuk kedepannya mungkin ketika kamu jalani, kamu tuh lihat-lihat kira-kira apa sih yang bisa aku lakuin. Gimana sih cara ngeplannya jauh-jauh hari biar kita itu gak belajar SKS seperti di SMA lagi. Karena ya tuntutan di kuliah sebagai mahasiswa itu jauh lebih tinggi dibanding tuntutan ketika SMA yang sebagai siswa gitu ya. Jadi ya takut nilai jelek it's okay, tapi kita depannya harus belajar supaya nilai kita bisa bagus dan merancang dari jauh-jauh hari. Oke, oke. Masih jawabannya, Kak. Oke. Sekian dari kami. Dari kelompok 110, saya Kamila. Saya Merdiko, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan.
Oke, udah.